Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Deddy Rahmawan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di hari yang spesial, hari ulang tahun ke-65 Provinsi Jambi. Bersama saya di studio sudah ada mantan Kapolda Sulawesi Tengah, Pak ya? Ya, Sulawesi Tengah. Ya. Bapak Irjen Pol Purnawirawan Safri Nursal. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Oke. Datang ke Jambi dalam nuansa ulang tahun Jambi, Pak ya? Iya, sengaja datang ke Jambi memenuhi undangan dari Provinsi Jambi, mewakili masyarakat Jambi perantauan seluruh Indonesia dan luar negeri, datang ke sini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Provinsi Jambi yang ke-65. Semoga Jambi terus maju dan terus jaya. Oke. Nah, kita akan membicarakan mengenai ini, buku yang sudah saya pegang bersama saya. Judulnya 65 Tokoh Perspektif Pemikiran Membangun Jambi. Ini adalah kado spesial di hari ulang tahun Provinsi Jambi. Kita akan mengulasnya, siapa sih otak yang ada di belakang buku ini, lalu apa sih yang ingin dicapai dengan terbitnya buku ini. Iya. Oke, Pak Safri Nursal, bisa cerita tentang buku ini, Pak? Iya. Buku ini sengaja ditulis untuk didedikasikan pada ulang tahun Jambi yang ke-65 ya. Berarti makanya kita memilih 65. Ya, maka judulnya itu adalah 65 Tokoh Perspektif Pemikiran Membangun Jambi. Nah, buku ini memang buku yang menurut saya luar biasa dan sangat unik. Biasanya buku itu kan berisi pemikiran 1, 2, 3 orang. Tapi bayangkan ini adalah 65 orang. Meskipun itu pokok-pokok pemikirannya ya. Tetapi tokoh-tokoh yang menulis buku ini, yang mengisi buku ini adalah tokoh-tokoh yang mempunyai kualifikasi hebat. Ya, mereka-mereka itu adalah dari akademisi, profesor, doktor ya, dari politisi, dari birokrat juga, dari praktisi, pengusaha-pengusaha sukses, TNI Polri, orang-orang yang mempunyai kompetensi-kompetensi khusus. Dan memang sengaja kita tulis untuk tadi sekali lagi untuk didedikasikan dalam rangka ulang tahun Jambi yang ke-65. Dan orang perantauan itu adalah orang-orang yang cinta kepada negerinya. Nah, buku itu ditulis karena rasa cinta itu. Jadi memang tidak mempunyai tendensi apa-apa. Karena ingin membalas budi kepada negerinya yang sudah membesarkannya. Apakah dulu karena memang lahir di sini, sekolah di sini, pernah bekerja di Jambi, ada ikatan lah pokoknya. Ada ikatan hubungan darah dengan orang Jambi, memang rasa cinta. Nah, itu isi buku ini. Dan 65 orang ini, tokoh ini memang orang Jambi, Pak ya? Ya, orang yang Jambi. Berada di luar Jambi, ya. Bahkan di luar Indonesia, Pak ya? Indonesia. Oke, diaspora Jambi. Jadi dimaksudkan dengan orang Jambi di dalam buku ini, di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional itu adalah orang Jambi asli, orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang Jambi, orang yang pernah barangkali tinggal di Jambi, pernah barangkali bekerja di Jambi. Gitu ya. Nah, bahkan orang yang mencintai Jambi, dia tidak pernah berada di Jambi, tapi mempunyai kesan dengan Jambi. Nah, dia termasuklah orang Jambi. Nah, itu. Oke, Tribuners, mengenai yang disebut Pak Safril tadi, Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional, Pak ya, itu adalah organisasi yang menaungi warga Jambi, Pak ya, di luar Jambi. Dan BMKJN inilah yang mempelopori penulisan buku ini, Pak ya. Iya. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit supaya juga masyarakat tahu bahwa kita di luar Provinsi Jambi ini mempunyai organisasi yang namanya Badan Musyawarah Keluarga Jambi Nasional. Kita singkat itu BMKJ Nasional. Organisasi ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama. Di tahun 65 itu sudah ada orang Jambi yang merantau ke Jakarta. Tapi jumlahnya waktu itu tidak terlalu banyak. Sehingga hanya ada perkumpulan-perkumpulan. Baru di tahun 1973 lahirlah BMKJ ini. Dengan anggotanya pertama itu, organisasi yang menjadi anggotanya pertama itu adalah Himpunan Keluarga Kerinci HKK. Nah, ternyata orang Kerinci rupanya jauh dari dulu itu sudah merantau. Sudah ada lagi organisasinya.
Kemudian ada Persatuan Wanita Jambi, Perwaja. Kemudian ada juga Persatuan Mahasiswa Jambi, Permaja. Nah, itu yang menjadi cikal bakalnya. Nah, dalam perkembangannya, terus itu secara bergantian, saya adalah Ketua BMKJ Nasional yang ke-13. Berarti untuk periode kapan tuh Pak? Saya periode 2018-2023. Nah, pada masa saya memimpin inilah, yang tadi lingkupnya Jakarta dan sekitarnya, sekarang sudah kita buka menjadi lingkup nasional. Maka namanya BMKJ nasional dan luar negeri. Karena sudah ada perwakilan kita di luar negeri. Jadi organisasi ini sudah tumbuh menjadi organisasi yang besar sebagai wadah tempat berkumpulnya orang Jambi perantauan seluruh Indonesia dan luar negeri. Nah, itu BMKJ ya. Oke, Pak, buku ini sudah di-launching walaupun secara digital ya, secara online. Dan saya melihat kemarin Pak Gubernur turut hadir. Ya. Bagaimana respon Pak Gubernur, Pak, terhadap buku ini, termasuk tadi pas saat paripurna tadi mungkin, Pak? Ya, alhamdulillah waktu launching buku ini Pak Gubernur sendiri itu hadir bersama dengan stafnya ya, dan beliau memberikan apresiasi dan merespon sangat baik. Kemudian juga tadi saya hadir di DPR, di DPRD melihat ulang tahun kita kali ini luar biasa. Ya. Saya melihat Pak Gubernur itu punya keberanian mengundang orang-orang luar datang. Ya, tadi kita lihat ada Gubernur se-Sumatera hadir di situ, bahkan menandatangani MOU ya. Kemudian juga mengundang tokoh-tokoh nasional, ada Menteri Perhubungan tadi, ada Jaksa Agung, ada para jenderal-jenderal ya, baik dari TNI maupun Polri, ada juga kejati-kejati di daerah mana itu yang dulu pernah berada di Jambi. Nah, saya kira itu satu pemikiran yang baik sekali. Karena Jambi ini tidak mungkin kita bangun sendiri. Nah, kita tahu APBD kita itu kan sangat kecil sekali. Jadi memang harus melibatkan orang luar. Meng-approach misalnya pemerintah pusat. Seperti tadi kita mendapat penjelasan dari Menteri Perhubungan tadi ya. Kemudian Menteri PUPR tadi sangat luar biasa. Itu kita menaruh harapan bahwa Jambi ini kalau melibatkan orang luar mampu kita mengapur keluar, kita yakin Jambi akan maju. Jadi saya hormat dengan Pak Gubernur, saya salut ya. Kali ini ulang tahunnya luar biasa. Ya, kalau kita lihat dari tahun-tahun yang lalu ya, ada keberanian tadi untuk mengundang orang-orang luar. Saya kira itu hebat sekali. Artinya biar Jambi ini makin tersampaikan, Pak ya? Iya. Dan seperti yang disampaikan Gubernur waktu launching buku ini kan bagaimana menarik investor itu, Pak ya? Menarik investor Jambi ya, karena sumber daya alamnya cukup. Seperti apa yang menjadi tujuan kita di dalam buku ini, menjadi fokus bahasan di dalam buku ini adalah bagaimana kita mengembangkan potensi spesifik daerah yang kita miliki untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Artinya itu ada fokusnya. Nah, di dalam buku itu dibahas, kita memulai misalnya tentang pariwisata. Pariwisata itu adanya di mana? Kerinci. Ya, yang paling tepat. Maka fokus pariwisata itu ada di Kerinci. Kita turun ke bawahnya itu pertanian. Daerah Merangin, kita tahu bentangan Merangin itu luar biasa subur. Dia menjadi daerah pertanian. Kemudian turun ke bawah itu ada Sarolangun. Itu kita ketahui semua di sana tambang. Nanti bagaimana pertambangan itu dikelola dengan baik. Yaitu hasilnya bisa untuk mendukung pembangunan, tetapi di sisi lain lingkungannya tidak rusak. Dan di sisi lain juga itu agar masyarakat yang berada di sekitar tambang itu juga sejahtera. Jadi jangan tambang ada di situ, tapi rakyat di sekitar itu melarat. Nah, itu tidak benar saya kira ya. Turun ke bawahnya Batanghari itu barangkali menjadi daerah perkebunan, karet, sawit. Terus lagi ke Muara Jambi, saya kira konsep sekarang sudah benar menjadikan Muara Jambi itu sebagai kawasan industri. Ya, kemudian Tanjung Jabung yang jelas itu fokusnya adalah pada pertanian ya. Kelapa, kemudian perkebunan kelapa, apalagi itu pinang barangkali ya. Nah, itu yang menjadi fokus sehingga membangun negeri Jambi ini ada fokus-fokus tertentu. Nah, diharapkan fokus-fokus itu potensi-potensi spesifik yang dimiliki itu menjadi pemicu pertumbuhannya ekonomi. Karena dia akan nanti membawa ikutannya. Jadi contoh kalau kita mengembangkan pariwisata di Kerinci, maka ikutannya itu akan banyak nanti kan. Di situ orang butuh kendaraan untuk berwisata, butuh pemandu, butuh kuliner, butuh homestay dan lain sebagainya. Nah, tentu juga kita mulai berpikir tentang bagaimana mengembangkan infrastrukturnya untuk mendukung.
Kalau kita bicara Kerinci sebagai pariwisata, maka bagaimana bandara Kerinci Iya. itu supaya diperluas? Luas ya. Bagaimana dukungan, artinya pengelolaannya? Barangkali di tempat-tempat itu perlu ada sekolah khusus. Misalnya ada sekolah pariwisata, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah peternakan, bahkan barangkali politeknik. Nah, dengan begitu terjadi menyeimbangkan antara sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki dengan sumber daya manusianya. Supaya bisa mengelola dengan baik. Ya, itulah barangkali fokus di dalam buku itu ya. Mungkin terakhir Pak, Ya. ternyata kan Jambi ini kaya dengan SDM ya Pak ya. Ya. Dari buku ini aja kita tahu tokoh-tokoh ini sangat luar biasa ya. Ya, ya. Apa sih harapan BMKJN terhadap dengan keberadaan SDM-nya untuk Jambi ini Pak? Iya, maka buku ini saya sengaja supaya hadir pada ulang tahun Jambi di DPR, ya. Karena di situ tentu ini tidak bisa sendiri-sendiri. Tentu harus ada dari pemerintahnya ya toh, dari DPR-nya juga, dari masyarakatnya. Kemudian dari kita, dari luar Jambi tadi kita mempunyai sumber daya manusia yang menurut saya cukup bagus, cukup lumayan. Nah, kalau itu bisa kita kolaborasikan bersama-sama, saya kira hebat Jambi. Ya, karena nanti tokoh-tokoh di luar misalnya itu mempunyai jaringannya sendiri. Mereka punya jaringan di luar negeri, karena sebagai pengusaha gitu ya. Jadi pintu masuk lah Pak ya. Ya, itulah kita harapkan kalau terjadi sinergitas ini, nah ini akan menguntungkan Jambi. Ya. Oke, Tribuners, Pak Safri Nursal. Terima kasih untuk dialog singkat kita kali ini. Tribuners, demikian perbincangan kami terkait buku 65 tokoh ini. Yang jelas memang beberapa saya lihat dan saya mengenali beberapa namanya memang bukan orang yang diragukan lagi, memang sudah teruji di bidangnya masing-masing. Oke, saya Didi Rahmawan. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga ingin mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun Jambi yang ke-65. Semoga Jambi maju terus. Dan tentu Tribun maju terus. Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.